Kebakaran rumah ini terjadi di salah satu rumah mewah di kawasan Citraland, Lekar Santri, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam. Api pertama kali diketahui dari kamar tidur di lantai 1. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang nyaris membakar seluruh ruangan di dalam kamar. Tragis, seorang lansia pemilik rumah yang sakit terjebak ditemukan tewas dalam kamar yang ludes terbakar. Sendiri orangnya? Sendiri ya? Berapa tahun ya? Pokok tahun 63 lah, saya paling 60-an lah. Oh, itu benar dalam keadaan sakit kok? Sakit Pak. Stroke? Untuk berapa lama tuh? Setahunan. Setahun ya? Itu kondisinya nggak bisa bergerak ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa bergerak, separuh aja. Kan stroke setengah sebelah kiri. Yang di rumah sendirian, nggak ada yang nunggu atau seperti apa? Seharusnya ada, cuman berhubung kan ganti terakhir yang kemarin pulang siang. Api berhasil padam setelah setengah jam. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Sutomo. Polisi mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Jembatan gantung di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sarolangun, Jambi ini putus diterjang luapan air Sungai Batang Tembesi hingga memutus akses ratusan warga. Luapan air sungai juga menerjang jembatan di Desa Raden Anom, Desa Penarun dan juga Desa Pulau Aro. Hingga saat ini, tercatat 4 jembatan di Kabupaten Sarolangun tak bisa dilalui akibat rusak diterjang banjir. Putus, itu jembatan gantung. Kalau untuk yang putus tadi Bang, seperti apa penanganannya Bang? Ya itu, kalau yang putus itu untuk sementara kita amankan warga dulu. Jangan ini kan, kita di lokasi jembatan tuh. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Sarolangun terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter hingga memaksa warga mengungsi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Para siswa SD harus menantang maut melintasi jembatan bambu yang nyaris roboh di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya Rian Kaputra, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Kereta api Pandalungan rute Gambir Surabaya Jember pagi tadi anjlok di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya 2 gerbong dan 1 lokomotif keluar dari jalur rel. Lalu lintas kereta pun terganggu. Kereta api Pandalungan rute Gambir Surabaya Jember Minggu pagi anjlok. Kereta keluar dari jalur rel di Desa Kelundungan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terjadi jelang stasiun Tanggulangin. Akibatnya 2 gerbong dan 1 unit lokomotif keluar dari jalur rel. Para penumpang menyebut anjloknya kereta ini sempat membuat mereka panik. Kalau di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut Bu? Sempat, udah Allahu Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa Bu? Bisa digambarkan saat itu? Nggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Akibat dari anjloknya kereta ini, jalur lalu lintas kereta dari Surabaya menuju ke Jawa Tengah maupun Jakarta yang melintasi melalui stasiun Sidoarjo menjadi terganggu. Sejumlah penumpang memilih keluar dari kereta dan meneruskan perjalanan menggunakan bus. Hingga saat ini kereta belum bisa dievakuasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Para pelajar harus menantang maut untuk bisa melintasi jembatan bambu yang rusak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka harus berjalan merangkak karena kondisi jembatan yang miring dan nyaris roboh. Dengan merangkak dan merayap di jembatan yang miring dan nyaris roboh, para siswa ini harus berjuang menantang maut. Jembatan rusak ini merupakan akses satu-satunya jalan penghubung antar 2 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Jembatan bambu sepanjang 45 meter ini rusak akibat terjangan tumpukan sampah yang terbawa arus deras Sungai Cimeneng. Mau ke situ ke sawah lihat mau lihat sawah-sawah itu mau nyebar padi. Tapi jembatannya ambruk itu, saya takut, nggak berani. Terus kalau nggak lewat sini lewat mana, Pak? Ya jauh Pak, lewat sana, lewat Panikel, desa Panikel, jauh ya. Akses satu-satunya untuk kita kalau ke desa dan anak-anak kalau sekolah dan anak-anak juga kalau ke masjid. Kalau jembatan ini rusak, kita harus punya jalan alternatif. Kita harus muter ke desa lain dengan jarak tempuh 14 kilo. Aksi para siswa menantang maut menyeberang jembatan bambu rusak ini telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses jalan bagi warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tragis akibat jalan rusak dan berlumpur, bayi yang dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans tak tertolong. Bayi meninggal dunia di perjalanan. Perjuangan ambulans melewati jalan rusak viral di media sosial. Ambulans harus melewati jalan rusak dan berlumpur untuk membawa bayi yang dirujuk ke rumah sakit. Keluarga korban bahkan harus membantu ambulans saat terjebak lumpur. Belum diketahui sakit yang diderita bayi tersebut. Bayi asal Manetwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, sempat dibawa ke Puskesmas Mainang dan dirujuk ke RSD Kalabahi. Namun karena butuh peralatan medis lebih lengkap, bayi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Leona di Kota Kupang. Namun bayi meninggal dunia dalam perjalanan. Kita rujuk ke Kalabahi, kemudian dalam perjalanan hujan. Hujan, jadi kami dalam perjalanan itu kami untuk masuk ke aspal itu hampir mendekat 1 jam dengan ambulans. Itu karena Kondisi jalan? Ya, jadi keluarga semua turun dorong bagaimana selamatkan oto, kita bisa cepat selamatkan, bagaimana bisa sampai di rumah sakit. Atas kesepakatan keluarga, korban dibawa ke Kupang menggunakan kapal, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa pulang kembali menggunakan kapal cepat. Video perjalanan ambulans yang membawa korban viral karena harus melalui jalan rusak dan berlumpur untuk membawanya ke fasilitas medis lebih baik. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Ribuan rumah di Kabupaten Bungo, Jambi kembali terendam banjir akibat meluapnya 2 anak sungai Batanghari. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Banjir lebih dari 2 meter ini memaksa puluhan ribu warga di 10 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal, Bungo, Jambi harus mengungsi. Banjir dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Bungo sejak Jumat lalu membuat Sungai Batang Tebo meluap ke permukiman warga. Dari 10 desa yang terendam, 3 diantaranya terdampak parah, yakni Desa Sungai Gambir, Desa Pasar Lubuk Landan, dan Desa Tanah Bekali. Mengantisipasi korban, pemerintah Kabupaten Bungo mengimbau warga yang belum mengungsi untuk berhati-hati akibat derasnya arus luapan air sungai yang masuk ke perkampungan. Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara terendam banjir rob. Warga bertahan di rumah mereka dan terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Ratusan rumah di 3 RT Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjirop setinggi setengah meter. Banjirop terjadi selama 5 hari, air naik mengikuti pasang laut pada pagi hari dan surut menjelang sore. Namun warga tetap bertahan di rumah mereka dan terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Ini fenomena terang bulan, Mbak. Ketika bulan semakin besar, air semakin tinggi. Itu selang lamanya per bulan itu 3 hari. Minimal 3 hari. Di sini mas sama adek, sama adek nomor 3, sama nomor 4. Capek Bu ya kalau banjir begini Bu ya, Bu? Iya capek, bolak-baliknya mau beli makan susah. Fenomena banjirop datang setiap tahun dan biasanya terjadi selama sepekan. Sebagian warga mengaku sudah menderita penyakit gatal-gatal akibat air banjirop yang kotor. Dari Jakarta Utara, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sebuah angkutan kota tertimpa pohon tumbang di Maros, Sulawesi Selatan. 1 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon trembesi setinggi 10 meter tumbang di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil angkutan umum berpenumpang 2 orang. 1 orang luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pohon trembesi yang tumbang menutup seluruh badan jalan menimbulkan kemacetan panjang. Setelah proses evakuasi korban selesai, polisi segera mengamankan lalu lintas. Petugas BPBD Kabupaten Maros dikerahkan untuk memindahkan pohon tumbang dari jalan. Minibus angkutan umum rusak parah di bagian atap. Ribuan umat Islam se-Bandung Raya Minggu pagi menggelar aksi bela Palestina. Aksi dilakukan memperingati 100 hari genosida Israel di Gaza, Palestina. Ribuan umat Islam se-Bandung Raya membela Palestina ini digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung. Massa memadati kawasan Jalan Diponegoro sejak pukul 6 pagi. Aksi massa ini dilakukan untuk kembali menyuarakan protes dan penolakan terhadap genosida Israel di Gaza, Palestina. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan warga Jawa Barat terhadap kondisi yang terjadi di Palestina. Selain itu, aksi ini juga untuk menyuarakan agar Israel diseret ke Mahkamah Internasional. Kita sudah tadi mendengarkan yang akan disampaikan oleh Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo Minggu pagi ikut serta dalam gelaran Penguin Siliweran di Jakarta. Ganjar lari bersama ribuan peserta ditemani sang istri Atikoh dan Sandiaga Uno untuk memastikan P3 solid dukung Ganjar Mahfud. Bertemakan Penguin Siliweran, Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atikoh serta Sandiaga Uno bersama sang istri Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park. Dengan jarak 7 km, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh berhasil tiba di garis finish lebih dulu dengan waktu 50 menit. Sementara Ganjar dan Sandiaga bersamaan berhasil mencapai garis finish 7 menit kemudian. Jadi saya coba ngekor istri saya, ternyata dia lebih kencang dan diajari sama Mas Sandi bagaimana lari yang benar. Alhamdulillah 7,77 sampai finish tadi. Dan saya senang karena ada partisipasi dari ketahanan pangan dan hilirisasi dari petani-petani muda. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD disambut puluhan ribu masyarakat Jawa Timur saat istighosah kubro dan sholawat kebangsaan di Jatim Expo Surabaya. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD juga menerima deklarasi dari relawan tergabung dalam Mahfud Guru Bangsa atau MGB. Puluhan ribu masyarakat Jawa Timur menyambut kedatangan cawapres yang didukung Partai Perindo Mahfud MD di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Mahfud memberikan salam hangat pada masyarakat yang hadir di acara bertajuk Istighosah Kubro dan Sholawat. Dalam kesempatan ini, Mahfud menerima dukungan deklarasi yang tergabung Mahfud Guru Bangsa MGB. Mahfud menyebutkan guru agama harus disejahterakan karena banyak pencetak kader hebat, bahkan menjadi pejabat negara. Yang sambil ngajar ngaji gitu. Nah mereka ini guru-guru ngaji itu kan sudah mencetak kader-kader yang hebat-hebat ya. Yang diajari oleh mereka sudah ada yang jadi menteri, jadi profesor, jadi DPR, bahkan ada yang jadi presiden juga. Itu kan yang ngajari guru-guru madrasah dulu. Kalau yang dari pesantren sekali kadang-kala tidak dibayar juga gitu. Dengan penuh ikhlas, maka kita akan memprogramkan. Dalam acara ini, Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menyampaikan orasi visi misi Ganjar Mahfud. Yeni optimis suara Ganjar Mahfud meningkat di Jawa Timur dan naik hingga 10%. Cawapres Mahfud MD juga menghadiri pertemuan dengan TPD relawan dan keluarga Kecamatan Galesong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran Mahfud MD disambut riuh oleh para simpatisan dari berbagai organ relawan di Sulawesi Selatan.
Mahfud MD memberikan kesempatan para relawan menyampaikan aspirasi dan harapan karena peran relawan dinilai sangat penting dalam penanganan Pilpres. Mahfud mengingatkan agar masyarakat memilih berdasarkan hati nurani dan tidak menjual hak suaranya demi mendapatkan keuntungan. Dari Makassar, Indra Setiabudi melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melakukan kampanyenya di 2 wilayah Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Kedatangan Anies disambut meriah oleh para kader Partai Koalisi Perubahan serta puluhan relawan. Safari politik calon presiden nomor urut 1 di Provinsi Lampung kali ini adalah kedatangannya yang kedua setelah sebelumnya ia sempat datang ke Bandar Lampung Desember lalu. Anies Baswedan berdialog dengan warga terkait isu soal kelangkaan pupuk dan kesulitan para petani. Ia juga akan meresmikan apel siaga dan melantik para calon saksi-saksi TPS pada pelaksanaan pencoblosan pemilu Februari mendatang. Pemirsa, sebuah lokasi wisata di kawasan perbukitan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tengah menjadi favorit keluarga. Tak hanya suasana sejuk dan hijau pegunungan, lokasi wisata ini juga memiliki wahana unik kolam renang busa yang tentunya sulit ditolak anak-anak. Anak-anak begitu seru bermain mandi busa di kolam renang bubble di lokasi wisata kawasan perbukitan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Sensasi mandi busa dengan gelembung buih putih yang mengalir dari semprotan tanpa henti memberikan keseruan tak terlupakan. Busa yang digunakan aman dan tidak berbahaya jika terkena mata dan tubuh. Mandi busa di sini. Seru. Serunya gimana? Bisa main sama bubble-nya. Hah? Sama ada mainannya. Ada bubble-nya nanti? Nggak takut sama bubble-nya? Dingin nggak airnya? Lumayan. Lumayan dingin. Sebelumnya pernah nggak main air di sini? Belum. Di tengah udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah, tempat wisata yang dilengkapi kafe dan playground ini menjadi pilihan banyak keluarga. Dengan yang lain. Pemandangannya juga bagus. Ini kan kolam busa, Pak. Ya. Kalau di tempat lain ada nggak seperti ini? Nggak ada. Nggak ada, hanya ada di sini? Ya. Bapak dari mana? Dari Surabaya. Dengan tiket masuk Rp25.000 untuk menikmati kolam renang busa, lokasi wisata ini selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai kota di Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews. Kembali di seputar ini siang, pemirsa, Subang, Jawa Barat ternyata memiliki pesona alam yang luar biasa. Selain pemandian air panas, Subang memiliki medan menantang untuk memacu adrenalin sambil menaiki ATV. Seperti apa keseruannya? Kami ajak Anda menjelajahi alam Subang. Oke, sampurasun pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali nih hari ini saya sedang menikmati keindahan dari bentang alam Jawa Barat, tepatnya ada di kota Subang. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan tunggangan saya, kenalin namanya Lena. Dan senang sekali saya Anita Mai akan mengajak Anda semuanya untuk menikmati kuliner, jelajah alam, adventure, dan pastinya juga hal-hal yang menyenangkan yang ada di kota Subang. Selengkapnya akan ada di Seputar Indonesia, Jelajah Kota Subang. Selain menyuguhkan panorama alam pegunungan, Subang ternyata menyimpan beragam potensi wisata yang wajib dicoba. Ya, dari wilayah selatan Subang, Jawa Barat, petualangan saya pun dimulai.
Terletak di atas 800 meter di atas permukaan laut, Subang memang identik dengan pesona wisata pemandian air panas alami. Ditambah, hawa sejuk menambah suasana wisata di sini semakin berbeda. Saya pun tak sabar mencoba kehangatan air panas alami yang ada di sini nih. Pemandian air panas alami di sini adalah pemandian air panas terbesar di Jawa Barat. Dan ada cerita menariknya nih pemirsa. Konon katanya air yang mengaliri tempat ini berasal dari pohon ater atau bambu ater. Dan juga dipercaya oleh masyarakat dapat menghilangkan stres, terus juga dapat mengobati berbagai penyakit kulit karena mengandung belerang dan memperlancar peredaran darah. Pastinya mau dong datang ke sini untuk ngilangin pegel-pegel di badan sekalian healing. Suasana tenang ditambah jernih dan derasnya air panas alami membuat wisatawan yang datang langsung mencoba kesegaran pemandian di tempat ini. Wah, hangat. Ini hangatnya hangat-hangat kuku jadi pas banget. Tapi tadi informasinya kalau misalnya dari atas, karena ini kan airnya turun ke bawah gitu dari atas, semakin panas semakin ke bawah semakin hangat. Jadi kalau menurut saya ini adalah takaran panas yang pas, hangat-hangat kuku. Memang ada baiknya nih saat berendam di sini harus tetap berhati-hati dan mentaati aturan yang ada. Selain agar tetap nyaman, tubuh kita juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan seperti sekelompok emak-emak asal Kudus ini nih. Gimana rasanya berendam di air hangat? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sebelum melanjutkan ke wahana adrenalin, saya masih penasaran nih mau bertanya langsung sama empunya. Sebenarnya dari mana ya asal-usul sumber air panas alami di sini? Gini, kalau air panas ini kan merupakan sumber air panas yaitu yang awalnya dari air tanah yang keluar dari kerak bumi ya. Kerak bumi yang tertimbun jutaan tahun yang mengalami pemanasan secara geotermal gitu. Tapi asalnya betul dari pohon bambu ater kalau itu. Ater itu ini adalah sejarah Ciater. Jadi Ciater itu adalah Ci dalam bahasa Sunda itu air gitu kan. Air, Ada pohon bambu ater ditebas, keluarlah air gitu. Makanya ini Cai Ater. Jadi terus mulai Ciater. Gitu. Jadi nama daerahnya sebenarnya Ciater gitu betul, ya. Betul. Terima kasih Pak Iwan. Saya lanjut dulu perjalanan saya ya. Silakan, terima kasih. Mau jalan-jalan di kota Subang. Wah, menarik banget ya. Ternyata sumber air panas di tempat ini merupakan air purba yang telah mengendap selama ribuan tahun. Pantas aja air panas di sini gak habis-habis ya. Anda penikmat kuliner ramen khas Jepang, tak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Jepang. Di kota Palembang hadir gerai ramen otentik Jepang. Seperti apa rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah ramen khas Jepang yang kini menjadi trending di kalangan generasi milenial maupun Gen Z di bumi Sriwijaya. Bertempat di Jalan Bangau, Palembang, kata ramen memiliki 3 menu utama yang kini digandrungi. Ketiganya yakni Tantan Ramen, Black Kuremi, dan Signature Beef dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp30.000. Ramen ini dibuat seotentik dengan ramen aslinya dari Jepang dengan menambah bumbu ayam kalogen yang menambah citra rasa gurihnya ramen. Penikmat ramen merekomendasikan kuliner yang satu ini karena bisa membuat pelanggan yang datang menjadi ketagihan. Ada beefnya gitu, aku suka banget. Ini enak banget, kuahnya itu benar-benar creamy. Terus juga aku paling suka sama beef slice-nya, enak banget juga. Empuk gitu, aku paling suka kuahnya creamy gitu. Enak. Untuk meningkatkan penasaran, kata ramen memanfaatkan media sosial dan memberikan diskon khusus yang menarik bagi para pengunjung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dari menu ramen Jepang kita ke iga bakar. Iga bakar kecap dengan bumbu khas Bali akan menggugah selera dan bisa bikin ketagihan. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah iga bakar kecap bumbu khas Bali yang kaya akan rempah hingga masakan bisa lebih nikmat, gurih, manis, dan bisa menggoyang lidah.
Dalam penyajiannya, iga dimasak dengan memadukan bumbu dan sejumlah rempah-rempah yang dihaluskan, kemudian iga dibakar dengan taburan bumbu dan diberi kecap yang dipadukan dengan cabai rawit. Rasa iga bakar kecap khas bumbu Bali ini sangat nikmat dan menggugah selera karena perpaduan antara manis, gurih, dan juga rasa rempahnya. Daging iga yang empuk dan lembut ini sangat cocok untuk sajian makan siang bersama keluarga. Gimana? Iga bakar bumbu Balinya rasanya gurih tapi ada manis juga karena tadi itu sepertinya dibakarnya pakai baluran kecap gitu ya. Jadi selain gurih dia ada manis-manisnya juga, ada pedesnya juga seperti khas bumbu Bali. Enak. Anda bisa menikmati sajian iga bakar kecap khas Bali ini di restoran di kawasan Jalan Maijen Sukono, Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, 2 pria mencuri handphone dan tas berisi dokumen penting di outlet ayam cepat saji di Cakung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku masuk ke outlet ayam cepat saji di Jalan Amalia Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Satu pelaku lain mengawasi situasi di depan outlet. Pelaku menggasak satu handphone dan tas berisi dokumen penting serta kartu ATM. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi rolling door yang terbuka sebagian lantaran pemilik outlet tengah bersiap membuka outletnya. Korban saat itu berada di belakang outlet tak menyadari aksi pelaku. Asik main handphone sambil menunggu temannya di pinggir jalan di gang di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang wanita menjadi korban penjambretan. Satu pelaku turun dari motor dan merampas ponsel korban. Korban mempertahankan handphonenya hingga terjadi tarik-menarik. Pelaku kabur setelah mengancam korban dengan golok. Korban yang ketakutan berteriak hingga warga berdatangan.